balik lagi di Putri Story. Nah, Putri Story kali ini bakal menceritakan tentang kekelaman dunia K-pop atau kesedihan dari dunia K-pop yang kalian tuh biasanya lihatnya cuman kesenangannya aja, gemerlapnya aja, tapi mereka ternyata memiliki kesedihan yang dalam, bukan hanya dari mulut-mulut tajamnya netizen, tetapi dari agensi atau manajemen mereka, bahkan dari lingkungan kerja mereka juga. Nah, kebetulan aku juga adalah orang yang suka dengan dunia per K-popan, apalagi dramanya, apalagi musik-musiknya yang paling enak. Aku tuh paling suka sama iKON. Aku suka banget sama lagu-lagu iKON. Nah, gimana sih kesedihan dari para idol-idol yang mungkin salah satunya fans kalian juga? Langsung aja yuk ke Putri Story. Yang pertama, kontrak budak. Banyak orang Korea yang mengatakan bahwa seorang idol bukan hanya menandatangani kontrak pekerjaan biasa, melainkan kontrak perbudakan. Itu dikarenakan idol K-pop harus menandatangani kontrak kerja dengan durasi yang cukup panjang, yaitu 7-15 tahun. Yang dimana menandakan seorang idol bukan hanya memberikan pekerjaannya, kehidupannya untuk dunia pekerjaan, tetapi juga hak hidup dia dan kehidupan pribadinya. Waktu dimulai kontrak tidak pernah ditentukan. Bahkan ketika idol sudah mulai debut, belum tentu kontrak tersebut sudah dimulai. Lalu kapan kontrak tersebut dimulai? Tergantung kapan agensi mau memulai kontrak tersebut. Bahkan ketika manajemen menginginkan sesuatu dari sang idol ketika masih terikat dengan kontrak harus mengikuti apa yang diatur dan apa yang diinginkan oleh manajemen. Kembali lagi ke yang awal, karena saat pertama kali kontrak berarti idol menyetujui bahwa bukan hanya pekerjaannya tetapi hak kehidupannya dan kehidupan pribadinya pun menjadi kepentingan dari agensi dan manajemen. Untuk pembagian hasil sendiri, idol mendapatkan 10% dari hasil kerja kerasnya, sedangkan 90% lagi diambil oleh manajemen. Walaupun bisa dikatakan 10% yang didapat itu cukup banyak, tetapi tetap lebih banyak agensi yang mengambil bagian dari hasil kerja keras dari sang idol. Yang kedua, operasi plastik. Tidak jarang para calon idol diminta untuk melakukan perubahan dari wajahnya atau operasi plastik sesuai dengan standar kecantikan atau ketampanan dari Korea Selatan. Bahkan nih, dari agensinya sendiri pun meminta untuk para calon idol ini merubah salah satu mukanya atau merubah bentuk badannya apabila mereka kurang menyukai dari hal tersebut gitu. Tetapi trainee tersebut atau calon idol menyanggupi hal tersebut dikarenakan ia ketakutan posisinya akan dirubah atau digantikan oleh orang lain gitu. Jadi dia nggak jadi debut. Akhirnya ia menyanggupi hal tersebut. Dan yang lebih ironisnya lagi, terkadang juga agensi tuh kayak nggak mau gitu ngebayarin operasi plastik. Jadi operasi plastik itu dibiayai oleh diri sendiri atau dari kantong pribadi. Tapi jangan salah juga ya, ada beberapa agensi yang kurang menyukai atau tidak menyarankan para idolnya untuk mengganti wajahnya atau melakukan operasi plastik dikarenakan agensi tersebut menginginkan orang lain menyukai diri dia tuh bukan karena tampilan luar, melainkan dari talentanya. Yang ketiga, neraka pelatihan. Orang-orang yang dipilih menjadi idol, mereka akan melewati pelatihan yang sangat keras. Mereka akan mendapatkan beberapa kelas, bukan hanya kelas bernyanyi dan dance. Mereka juga akan mendapatkan kelas acting, kelas bahasa, dan juga personality. Itu dipersiapkan untuk kesempurnaan diri mereka ketika mereka jadi idol. Jadi fans mereka melihat mereka sangat sempurna. Seseorang di dalam training bisa mencapai 7-10 tahun tanpa mereka mengetahui kapan mereka bisa debut. Karena memang ketika mereka mau debut, mereka harus melewati beberapa tahapan juga, mereka harus melewati beberapa penilaian. Jadi mereka masih gambling kapan mereka akan debut walaupun waktu training mereka sudah sangat lama. Bahkan yang sudah 10 tahun pun apabila penilaian mereka selalu kurang, mereka pun tidak akan pernah didebutkan oleh agensi atau manajemen. Untuk umur para trainee pun sangat beragam. Ada trainee yang umurnya masih sangat muda dan ia harus tinggal di
asrama tersebut dengan trainee-trainee yang jauh lebih dewasa atau yang lebih tua. Contohnya seperti Jihyo Twice, ia melakukan trainee di agensi JYP saat umurnya 10 tahun. Yang keempat ada depresi. Banyak idol-idol yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya dikarenakan depresi. Contohnya yang baru-baru ini seperti Sulli, ex member dari FX, ada juga sahabat Sulli yaitu Gohara. Mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya dikarenakan depresi. Dan banyak notes-notes juga yang ditemukan mereka depresi dikarenakan komentar-komentar daripada netizen, dimana mereka terlalu jahat gitu berkomentar kepada idol-idolnya, maka idol-idol tersebut memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Yang kelima ada kesehatan fisik. Bekerja selama 20 jam dan tidak jarang juga mereka bolak-balik masuk rumah sakit dikarenakan kelelahan. Mungkin ya mereka kan harus nyanyi, harus dance juga gitu, talk show dan banyak hal gitu kan. Bahkan pernah juga beberapa idol hampir jatuh atau hampir pingsan saat melakukan konser atau berada di layar kaca. Dan aku punya beberapa VT atau beberapa cuplikan idol-idol yang kelelahan saat melakukan aktivitas atau tampil di TV. Berikut cuplikannya. Merupakan sisi kelam dari dunia K-pop atau dunia para artis-artis K-pop, idol-idol K-pop yang kita tahu emang mereka tuh biasanya senang-senang aja, ya mungkin itu salah satu tuntutan profesi mereka yang dimana mereka tuh nggak bisa memperlihatkan kesedihan mereka gitu. Kalaupun mereka dari cuplikan tadi kelihatan pingsan atau mereka udah kelihatan kelelahan, itu mungkin batas dari pertahanan tubuh mereka. Itu kayak aku ngeliatnya juga waktu pas aku edit itu kayak sedih banget. Mereka tuh berjuang sebenarnya untuk nyenengin kita, tapi kok masih ada ya orang yang ngomongnya nyinyir gitu. Jahat banget sih menurut aku. Nah, semoga kalian bisa lebih respect sama artis-artis. Jangan cuman enaknya ngomong, ya kalau udah jadi artis mau dong dikomentarin bla 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 segala macem. Kalau kalian nggak pernah di posisi itu, jangan pernah berkomentar hal seperti itu gitu. Mudah-mudahan kalian dapat hikmahnya dari ceritaku. Mohon maaf kalau aku penyampaiannya masih kurang enak. Semoga aku jauh lebih baik lagi penyampaiannya. And see you, bye bye, I love you all.